Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube aku, Farhatina U'alifatul Maulidah. Pokoknya ingat ya teman-teman, tonton video ini sampai habis, jangan di skip. Oke? Oke, kali ini aku lagi nggak mau bahas tentang cover lagu, tapi hari ini aku mau bahas tentang gimana proses aku dari multimedia ke kebidanan. Oke, ini pasti bakal melenceng banget. Kenapa kok bisa sih dari multimedia ke kebidanan? Kok bisa ya? Kenapa gitu? Nah, waktu itu kan aku sekolah di pondok nih, pondok pesantren yang aku nggak tahu notabene tentang kesehatan itu seperti apa. Bener-bener hal baru banget, dan kenapa kok bisa milih kebidanan. Nah, pas di umur kita 17-18 itu kan pasti susahnya banget namanya mencari jati diri, bahkan kita tuh bingung sama apa tujuan hidup kita tuh, kita bingung banget. Pasti mikir, iya aku mau jadi apa ya, cita-citanya apa ya, uh, aku tuh mau ngapain gitu, habis lulus tuh aku mau ngapain gitu kan, pasti bingung banget. Pokoknya kita tuh diambang kesulitan yang mana harus nentuin jati diri kita yang bener tuh yang mana. Akhirnya oke lah, karena aku notabene memang tinggal di pondok, jadinya aku dapat saran dari teman aku buat sholat istihoroh. Oke, aku sholat istihoroh. Di dalam sholat istihoroh tuh ya aku berdoa, ya Allah pokoknya aku harus jalan kemana gitu kan. Akhirnya udah sampai ke step dimana aku memilih, dan hati ini begitu mantap tentang kesehatan. Dan itu nggak berlalu juga ya, juga kalau misalnya aku ngomong nih sama orang tua, mak pak gimana kan kalau misalnya aku jadi kesehatan, emang mau ambil apa gitu kan, mau ambil kebidanan. Loh, kebidanan, kenapa nggak dilanjutin aja multimedianya, atau kenapa nggak guru aja gitu kan, kenapa nggak yang ini aja. Pokoknya banyak banget lah protes dari segala macam bentuk. Bahkan aku cerita sama teman aku aja nih, aku selalu dibilang, ih kamu tuh nggak pantas jadi bidan, galak, ih kamu tuh pasti galak banget gitu, kamu tuh pantasnya jadi TNI, kalau nggak TNI polisi. Bayangin aja ya, udah kita yang milih, udah kita yang nentuin, masih aja ditentang kayak gitu. Jadi kan dalam hati pasti ujung-ujungnya juga aku bakal diomongin gini gitu kan, pasti bakal ciut banget tuh nyali. Akhirnya bukan cuma hanya itu, akhirnya orang tua nanya nih sama tetangga yang memang jurusannya kesehatan, ada yang di perawat, ada yang di kebidanan. Nah, tapi di situ juga ada tentangan gini, kenapa harus bidan, kenapa nggak perawat aja, kan enak kalau perawat tuh lebih gampang gitu cari kerjanya, kalau bidan kan masih susah gitu. Itu tuh udah aku begitu denger tuh, kenapa sih harus disebutin sejelas-jelasnya. Ya kalau memang itu pilihan, kenapa harus minder gitu kan, seandainya kerja ataupun tidak kerja, yang penting kita itu sekolah dulu, kuliah dulu, akhirnya mau jadi apa itu ya terserah. Kalau aku gitu prinsipnya, yang penting kita manfaat buat orang sekeliling kita, entah itu keluarga, teman, sahabat, tetangga mungkin. Pokoknya intinya kita bisa manfaat buat orang lain gitu kan. Akhirnya aku tetap dalam pendirian aku sendiri, nggak, aku tetap membidan, karena memang jawaban dari sholat istihorohku begitu gitu kan. Jadinya aku nggak mau, kayaknya kalau aku milih yang lain tuh kayak jadi ganjel gitu, padahal notabene aku sama sekali nggak tahu kesehatan tuh apa, dalamnya tuh ngapain aja nggak ngerti. Pokoknya intinya ya udahlah, bidan itu pokoknya ngurusin ibu sama anak gitu. Oke, dibolehin sama orang tua buat ke kebidanan. Ya meskipun biayanya lumayan lah, nggak ada lah ya namanya kesehatan biayanya murah tuh nggak ada. Apalagi aku kuliah saat ini di kampus swasta, yang bener-bener kalau swasta itu lebih mahal daripada kampus negeri. Oke. Aku pikir aku bakal dikuliahin di deket-deket rumah gitu aja kan, uh, kalau pulang enak gitu ya. Ternyata enggak, aku disuruh ke Jawa. Oke, kayaknya memang harus pilihannya aku out dari
tempat tinggal, atau lebih tepatnya dari zona nyaman itu sendiri. Oke, dipersiapin. Setelah itu dipersiapkan semuanya apa aja yang dibutuhin, dari segala macam kebutuhan, barang-barang, tiket, sampai pendaftarannya pun aku begitu sampai di Jawa, oke, langsung daftar, dan nggak ada pilihan kampus lain selain kampus swasta itu. Nah, aku daftar di situ. Itu prosesnya itu pendaftaran pertama kan beli formulir, sekitar tahun itu tuh sekitar 250-an. Habis isi formulir lengkap semuanya, persyaratan kayak pastinya pasti ada kakak, ada KTP, gitu-gitu ya. Kan kalau misalnya sudah gede itu kita nggak ditanya akte kelahiran lagi, tapi yang ditanya KTP. Terus lulusan mana, terus nilainya berapa gitu kan. Udah lengkap semua persyaratan, aku setor ulang. Nah, setelah beberapa hari dipanggil lagi nih sama kampusnya buat ngurus hal-hal yang lain. Nah, ternyata di situ ada tes yang kedua. Habis isi formulir tuh tes, yaitu tes wawancara. Nah, di dalam tes wawancara ini ada 2 wawancara yang diberikan dari kampus buat mahasiswa baru. Nah, salah satunya tuh wawancara tentang pengetahuan. Nah, pengetahuan di situ dasar-dasar aja. Apa yang kita ketahuin tentang kesehatan, pokoknya gitu-gitulah. Nah, terus yang kedua ini tentang sebenarnya kamu ambil kesehatan tuh tujuannya apa gitu, maksudnya apa, dan keinginanmu setelah ini tuh apa. Ya kita bisa jawab lah ya semuanya, pokoknya aku jawab sesuai kemampuan gitu aja. Intinya pertanyaannya nggak jauh, dan itu tuh termasuk buat aku itu pertanyaan dasar banget. Nah, habis itu juga ada tes yang kedua lagi. Setelah tes wawancara itu tes kesehatan, dimana tes kesehatan tuh meliputi tinggi badan, berat badan, tes kejiwaan. Terus di situ dijelasin kalau tinggi badan yang sesuai itu segini, tapi tidak kemungkinan juga bahwa yang di bawah itu bisa masuk juga di dalam kampus tersebut. Kan aku nggak ngerti tuh sama sekali, bukan jurusan IPA juga, bahkan dari multimedia itu sama sekali nggak ada hubungannya sama tentang kesehatan. Kan kita kalau di multimedia itu membahasnya tentang software, kayak aplikasi gitu kan, ngedit. Dan aku tuh biasanya berkecimpung di CorelDRAW, Photoshop, Premiere, After Effects, yang begitulah. Intinya yang bisa mendukung di multimedia. Berbalik arah harus ke kesehatan, dan aku harus belajar ulang. Pertamanya aku bingung banget tuh, iya aku nanti kuliahnya macamnya kayak gimana nih, aku nggak ngerti sama sekali, nanti aku bego banget lagi. Aduh, pasti mikir banget kan kita. Akhirnya disitu kasih arahan, ternyata di kampus aku itu mungkin memang tidak ada namanya tes soal tentang IPA gitu ya. Mungkin kalau ada pun aku nggak akan lolos kali, karena bener-bener kalau misalnya tentang kehidupan yang ada dalam tubuh gitu, kayak misalnya anggota tubuh, kerangka gitu-gitu, aku bener-bener pengetahuanku nol. Akhirnya masuk kampus itu kan. Nah, habis masuk kampus itu ternyata dikasih arahan bahwa yang non IPA itu diberi kesempatan untuk mengikuti matrikulasi selama 2 minggu. Apa sih matrikulasi itu? Matrikulasi itu kayak kita tuh ngejar teman-teman kita yang udah pernah belajar sebelumnya, yang dikasih nama dari kampusnya itu matrikulasi. Jadi kita tuh kayak ngejar mereka gitu. Nah, di dalamnya tuh apa aja? Pokoknya di dalam matrikulasi itu adalah pelajaran-pelajaran dasar IPA dari organ tubuh manusia, terus dari nama latinnya, dari pengertiannya, dari setiap apa yang kita belum pernah ketahui sebelumnya, di matrikulasi itu semuanya ada. Jadi kita belajar dasar di situ, bener-bener dasar, dan nggak ada yang nggak dipelajarin. Pokoknya semuanya harus dipelajarin di dalam matrikulasi itu. Dan setiap harinya dosen yang ngajar pun gonta-ganti selama 2 minggu itu. Dan selama 2 minggu itu kita harus bisa ngejar teman-teman kita yang jurusannya IPA. Alhamdulillahnya dikasih kelancaran. Ya, matrikulasinya berjalan dengan lancar, alhamdulillah. Tes-tes setiap matrikulasinya juga berjalan dengan lancar.
akhirnya masuklah di kebidanan, bener-bener ilmu baru yang harus kita pelajarin. Dan selamat datang juga gitu kan. Oh, ini ilmu baru banget nih yang aku pelajarin, pokoknya aku harus bisa gitu kan. Jadi pesan aku gini teman-teman, seenggak tahu-taunya kita, kalau kita mau belajar pasti akan dapet. Kita tuh punya keinginan yang besar yang mengalahkan segala cara yang ada di pikiran kita. Jadi kita tuh bakal terus mendalamin ilmu yang belum pernah kita pelajarin tersebut. Seandainya kita udah tahu kayak multimedia nih, kita lanjut lagi ke multimedia, ya pasti kan bakal ngerasa udah pernah aku pelajarin kok, tenang aja. Pasti bakal nyempelein sesuatu yang mau kita pelajarin gitu. Nah, tapi di sini aku tuh belajar kalau misalnya ternyata setiap ilmu itu bisa kita pelajarin, apapun itu, tergantung giat gigihnya kita mau membuka hal baru itu atau enggak. Nah, kalau misalnya video ini mau dilanjutin, matrikulasi itu pelajarannya apa aja sih, dasarnya apa aja, nanti akan aku buat videonya kalau banyak yang komen. Oke, sampai di sini dulu ceritanya. Tetap semangat buat teman-teman yang bingung untuk mencari jati dirinya masing-masing, ya karena pada kenyataannya kita tuh memang sulit banget buat mencari jati diri. Bahkan nih, aku sendiri yang udah masuk dan terjun dalam dunia kesehatan, kalau sudah merasa kesulitan, gak percaya diri, aku bisa gak ya ngelewatin itu. Nah, pasti kayak gitu. Tapi nggak apa-apa, harus tetap dilanjutin dengan apa yang menjadi pilihan kita. Tetap semangat, belajar, tetap giat. Pokoknya apapun yang terjadi harus tetap semangat, pantang menyerah.